karunia dan nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita semuanya. Pagi hari ini alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk duduk bermajelis di tempat yang mulia ini dengan maksud dan tujuan yang mulia pula, yaitu kita berusaha untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dengan amal yang mulia ini nanti kita semuanya pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yaitu di dalam surga. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai pengajian kita, sedikit saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian bahwa kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu bulan haram, salah satu bulan mulia. Dalam agama Islam ada 4 bulan haram, ada 4 bulan mulia. 3 diantaranya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman setelah menyebutkan tentang bulan-bulan, Allah berpesan setelah itu, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Diterangkan oleh para ulama, maksud ayat itu bahwa kita diingatkan oleh Allah agar benar-benar menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, khususnya di bulan haram, di antaranya bulan Rajab ini. Kenapa kita diperingatkan agar tidak berani-berani untuk melakukan perbuatan dosa di bulan haram? Karena satu perbuatan dosa di bulan haram maka bobotnya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada seorang hamba yang bermaksiat di luar bulan haram, satu dosa dihitung 1. Kalau maksiat itu dilakukan di bulan haram, satu dosa tetap dihitung 1, tapi bobotnya lebih berat. Sama-sama dihitung 1, tapi dosanya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia melakukan perbuatan dosa di bulan yang mulia. Bahasa kitanya itu kurang ajar, sedang berada di bulan mulia kok melakukan perbuatan dosa. Makanya bobotnya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat tadi Allah berpesan jangan mendolimi diri kalian, maksudnya jangan berbuat dosa. Maka mari mengingatkan diri pribadi, kita semuanya berusaha melawan hawa nafsu kita, khususnya di bulan Rajab ini, karena ini adalah bulan haram. Kemudian selain itu kita berusaha melipat gandakan, meningkatkan semangat kita dalam beramal soleh. Satu sisi sebagai bentuk kita memuliakan bulan Rajab, sisi lain sebagai bentuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Karena dikatakan oleh para ulama, di antaranya Abu Bakar Al-Warraq, bahwa Syahrul Rajab Syahruz Zara', bulan Rajab itu bulan bercocok tanam.
Maksudnya mulai membiasakan diri untuk beramal soleh. Wa syahru Sya'ban syahru saqyiz zar'. Sedangkan bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami, untuk memupuk tanaman tersebut supaya tumbuh subur. Artinya bulan Sya'ban ditingkatkan kualitas beribadahnya. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'. Sedangkan bulan Ramadan itu bulan untuk memanen. Bulan untuk memanen tanaman yang sudah kita tanam sejak bulan Rajab. Maksudnya ketika tiba bulan Ramadan, kita sudah siap untuk beramal soleh. Jangan menjadi hamba yang masuk bulan Ramadan baru latihan beramal soleh. Hari pertama Ramadan baru latihan puasa. Makanya sampai ada yang hari pertama Ramadan lupa kalau puasa, terus makan, terus minum. Walaupun tidak batal puasanya, tapi itu menunjukkan dia tidak ada persiapan sama sekali menyambut bulan Ramadan, sampai kelupaan. Masuk bulan Ramadan baru latihan sholat malam, sholat tarawih. Akhirnya terasa capek, hari kedua ketiga sudah mulai malas. Masuk bulan Ramadan baru latihan membaca Quran, baru baca 1 juz akhirnya capek, enggak lanjut lagi. Bulan Ramadan baru latihan berinfak, bersedekah. Makanya mau infak sedekah di bulan Ramadan juga malas, karena tidak latihan sebelum-sebelumnya. Itu merugi. Bulan Ramadan itu sudah waktunya kita tinggal action saja, karena sudah latihan sejak Rajab dan Sya'ban. Ramadan sudah tinggal melaksanakan agenda amal soleh yang sudah terencana sejak jauh-jauh hari. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah, bulan Rajab ini kita mulai beramal soleh. Yang punya target nanti mau khatam di bulan Ramadan baca Quran, sejak sekarang ditingkatkan baca Qurannya, dilatih diri untuk membaca Quran. Yang bulan Ramadan punya target puasanya berkualitas, sejak sekarang perbanyak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah yang diajarkan, bukan puasa sunnah yang diada-adakan. Dan seterusnya. Mulai beramal soleh di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini. Karena satu amal soleh di bulan haram, maka dilipat gandakan oleh Allah kualitas dan kuantitasnya, Masya Allah. Itu maha murahnya Allah. Jadi di bulan Rajab ini perbuatan dosa itu yang dilipat gandakan hanya kualitasnya, artinya dia bobotnya lebih berat, tapi kuantitasnya tidak dilipat gandakan oleh Allah. Perbuatan dosa, satu maksiat ya satu dosa, hanya saja siksanya lebih berat kalau itu dosa dilakukan di bulan Rajab. Sedangkan amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah adalah kualitas plus kuantitasnya. Satu amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat sampai ratusan kali lipat, bahkan lebih dari itu. Dan secara kualitas pahalanya pun juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari menyemangati diri masing-masing dan keluarga kita untuk mulai beramal soleh sejak sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kepanjangan nggih muka dimanya. Kita lanjut pembahasan tafsir kita. Hari ini kita masuk surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu juz 21 nggih. Surat Al-Ahzab 5. Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kita baca ayat per ayat, kita bahas secara ringkas insyaallah ta'ala. Kita sudah masuk surat Al-Ahzab, berarti alhamdulillah kita membahas tafsir ayat-ayat ahkam sudah 2/3 Al-Quran, Masya Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah.
Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayn fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul la'i allai tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Nah, ayat keempat artinya ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak menjadikan dua hati bagi seseorang di dalam rongga tubuhnya. Maksudnya tidak ada orang yang diciptakan oleh Allah memiliki dua hati. Satu orang, satu hati. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudahiruna minhunna ummahatikum. Dan Allah juga tidak menjadikan istri-istri yang kalian zihar sebagai ibu-ibu kalian. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Dan Allah juga tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kalian. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu hanyalah ucapan kalian dengan lisan-lisan kalian. Wallahu yaqulul haqqa, dan Allah mengatakan yang benar, wa huwa yahdis sabil, dan dialah yang menunjuki jalan yang lurus. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, inti dari pembahasan yang akan kita ambil dari ayat ini ada beberapa, tapi nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang anak angkat, tentang mengadopsi anak atau mengasuh anak, yang mana ini banyak terjadi bukan hanya zaman sekarang saja, tapi sudah sejak zaman dulu. Ada orang yang mengadopsi anak karena mungkin tidak diberi keturunan oleh Allah. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Ada lagi yang mengadopsi anak karena pengen menolong, melihat ada keluarga yang tidak berkecukupan, kok anaknya banyak misalnya, kemudian diadopsi salah satunya untuk meringankan beban keluarga tersebut. Ada pula yang mengadopsi anak karena melihat mungkin itu anak terlantar,
anak yatim, dan seterusnya. Intinya banyak faktor yang membuat seseorang itu akhirnya mengadopsi anak. Nanti akan kita bahas insyaallah hukum-hukum seputar mengadopsi anak yang diterangkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau. Sebelum itu kita baca secara urut apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Di awal ayat Allah mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan seorang pun dengan dua hati. Maksudnya satu orang itu pasti hanya punya satu hati saja. Tidak ada yang hatinya double. Apa maksud ayat ini? Para ahli tafsir berselisih pendapat. Menurut Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa ayat ini membantah pengakuan seorang jahiliyah, seorang musyrik yang bernama Jamil bin Ma'mar. Jadi dulu di zaman jahiliyah, atau bukan di zaman jahiliyah, di awal-awal Islam begitu, ada orang musyrik bernama Jamil bin Ma'mar Al-Fihri. Dia ini terkenal sangat cerdas sekali, Masya Allah. Diberikan oleh Allah kecerdasan. Saking cerdasnya dikatakan dia kalau dengar apa saja langsung hafal. Apa saja dia dengar pasti hafal. Nah ketika ditanya, kamu gimana caranya bisa secerdas itu? Kata dia, saya punya dua hati. Dia ngakunya begitu. Saya itu punya dua hati, dua-duanya bisa dipakai untuk berpikir. Menggambarkan bahwa kecerdasan dia itu 2 kali lipat kecerdasan manusia biasa. Dia mengaku seperti itu. Tapi sayangnya orang ini cerdas, saking cerdasnya kemudian keblinger. Kan banyak nggih orang pinter tapi keblinger. Waliyadzubillah. Dia termasuk orang seperti itu. Orang pinter tapi keblinger. Karena merasa sangat cerdas akhirnya mengaku bahwa dia lebih cerdas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terus mengaku seperti itu dan orang-orang musyrik percaya saja. Orang-orang musyrik percaya saja karena memang dia sangat cerdas begitu. Sampai suatu ketika pada perang Badar. Perang Badar niku tahun berapa para jamaah? Tahun berapa? Tahun 2 Hijriah kurang lebih gitu. Tahun 2 Hijriah. Pada perang Badar kaum muslimin itu kalah atau menang? Kaum muslimin itu menang. Lah ketika perang Badar kan orang-orang musyrik itu kalah. Habis pokoknya kalah padahal mereka persenjataannya lengkap. Lah Jamil bin Ma'mar ini termasuk orang musyrik yang ikut perang Badar. Setelah kalah dalam pertempuran, hancur pasukannya, dia berjalan pulang begitu ke Mekah dalam keadaan galau, mungkin bahasa kita begitu. Jadi diriwayatkan satu sendal dipakai di kakinya, satu sendal ditenteng di tangannya. Cuma pakai satu sendal saja, jalan kayak gitu, sendalnya satu dipegang, satu dipakai. Kemudian akhirnya bertemulah dengan Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan masih musyrik, belum masuk ke dalam agama Islam. Ditanya, "Ma halun nas?" Bagaimana teman-teman kita, maksudnya orang-orang musyrik. Kata Jamil, "In hazamu." Kita kalah telak sama orang-orang Islam. Kemudian ditanya lagi sama Abu Sufyan, "Lah kamu kenapa jalan kok dalam keadaan seperti itu? Jalan sendal satu dipakai, satu ditenteng." Si Jamil membantah, "Tidak, sendal saya pakai di kaki dua-duanya." Dia merasa sendalnya dipakai dua-duanya, padahal satunya ditenteng di tangannya. Itu saking galaunya, sampai enggak merasa. Kita juga gitu kan? Ibu-ibu nyari pisau, pisau dipegang teriak-teriak di dapur, mana pisaunya? Pasti dimainin anak-anak pasti begitu kan? Padahal dipegang sendiri.
Bapak-bapak nyari kunci motor, mana kunci motornya? Marah-marah sama anak sama istri, padahal dipegang sendiri. Lah, Jamil ini juga begitu. Sendal satu ditenteng, satu dipakai, ditanya sama Bismi, kok begitu sendalnya? Kata Jamil, saya pakai dua-duanya. Lah itu loh, lihat sandalmu satu kamu tenteng. Dia baru sadar, oh iya. Barulah dia memakai sendal yang satunya lagi. Lah dengan kejadian itu, barulah orang-orang musyrik tidak percaya lagi dengan Jamil ini. Berarti dia itu orang biasa kayak orang lain. Buktinya dalam keadaan terkena musibah kayak gitu, pikirannya bisa kacau sampai tidak fokus seperti tadi. Nah, kata Mujahid rahimahullah, ayat ini membantah Jamil yang mengaku punya dua hati. Begitu. Allah mengatakan tidak mungkin ada orang yang diciptakan oleh Allah memiliki dua hati. Begitu. Tapi ada pendapat lain, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ayat ini maksudnya adalah bantahan untuk orang-orang munafik. Karena orang munafik itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Muhammad itu hatinya dua. Maksudnya mukanya dua. Kadang kelihatan soleh, kadang ia melakukan dosa. Kata orang munafik seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menjadi orang yang seperti itu. Itu pendapat yang kedua. Ada pendapat ketiga, ini yang dipilih oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan, maksud ayat ini Allah tidak menciptakan seorang dengan dua hati, maksudnya adalah la yajtami'ul kufru wal imanu billahi ta'ala fi qalbin wahid, bahwa tidak akan pernah terkumpul keimanan dan kekufuran dalam satu hati. Maksudnya begitu kata Imam Qurtubi. Ini adalah bahasa kiasan. Allah mengatakan bahwa hati orang itu pasti hanya bisa terisi satu saja. Kalau dia beriman, maka dia akan menjadi hamba yang beriman. Hatinya terisi dengan keimanan. Tapi kalau hatinya tidak terisi dengan keimanan, berarti hatinya terisi dengan kekufuran. Orang tidak bisa hatinya terisi dua-duanya, iman dan kufur, tidak mungkin. Hanya satu saja. Lah dari situlah kemudian nanti para ulama akhirnya menyimpulkan bahwa hati kita seperti itu para jamaah. Hati kita itu fokusnya kepada salah satu saja. Makanya nasihat para ulama, siapa yang pengen nikmat membaca Al-Quran, bisa mentadaburi Al-Quran, bisa mencintai Al-Quran, jauhi hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Di antaranya lagu-lagu dan musik-musik. Hati kita kalau senangnya kepada musik, dangdut, apalagi macam-macam, pasti hati kita akan merasa tidak nyaman ketika diajak membaca Al-Quran. Karena hati kita hanya bisa condong kepada salah satu saja. Dan itu terbukti. Yang sukanya bermaksiat, suruh ngaji bisa suruh ngaji, tapi tidak menikmati. Hanya satu halaman sudah pergi, nggak lanjut lagi. Berarti kalau kita merasa kok saya baca Quran tidak nyaman, tidak enak, tidak bisa menikmati, tidak bisa mentadaburi, kok saya nggak merasa rindu kepada Al-Quran, berarti ada kotoran dalam hati kita yang harus dihilangkan agar hati kita bisa cinta kepada Al-Quran. Kok hati saya nggak pernah kangen ke masjid, sholat jamaah itu rasanya berat terus, nggak pernah bersungguh-sungguh untuk berangkat ke masjid, berarti hati kita ada kotorannya yang harus dibersihkan. Hilangkan kotoran itu agar hati kita bisa condong kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para jamaah. Seterusnya begitu. Kok saya sama istri atau sama suami kok nggak bisa sayang, kok nggak bisa
merasa ingin melindungi, menjaga, okay. Sama istri itu rasanya marah terus, sama suami rasanya benci terus, berarti di hati kita ada kotoran, bukan ada orang lain begitu. Kalau itu bahasanya anak muda itu. Nah, di hati kita ada kotoran yang harus dibersihkan agar kita itu sayang kepada keluarga kita. Dan seterusnya gitu. Kok hati kita itu merasa tidak nyaman kalau diajak ke tempat pengajian, berarti ada kotoran yang harus dibersihkan. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Baik. Selanjutnya Allah berfirman, "Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudahiruna minhunna ummahatikum." Dan Allah tidak menjadikan istri-istri yang kalian zihar sebagai ibu-ibu kalian. Ini membicarakan tentang zihar. Zihar itu nanti diterangkan lebih terperinci di surat Al-Mujadalah di juz 28. Insyaallah kita bahas kalau kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara singkat, zihar itu intinya ucapan yang dilontarkan oleh suami tujuannya ingin menceraikan istri. Ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu kalau mau menceraikan istrinya bisa dengan cerai biasa begitu, bisa juga dengan cara zihar. Dia mengatakan, kamu seperti punggung ibuku, atau kamu itu saya anggap ibuku sendiri. Yang mana kalau cerai dengan cara seperti itu artinya suami istri itu tidak pernah lagi bisa bersatu. Cerai untuk selama-lamanya, nggak mungkin lagi bisa bersatu. Dulu begitu di zaman jahiliyah. Lah di masa Islam mengharamkan zihar. Suami tidak boleh mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibuku, dengan niat untuk menceraikan. Itu haram. Nanti masuknya kepada zihar. Dan kalau itu sudah terucap maka harus ditebus. Harus ditebus dengan tebusan yang sangat berat. Tebusan pertama disuruh membebaskan budak. Sekarang nggak ada budak. Berarti tinggal pilihan kedua, yaitu berpuasa selama berapa? 2 bulan berturut-turut. 2 bulan, Masya Allah. Bukan cuma 1 bulan Ramadan, 2 bulan berturut-turut, nggak boleh bolong. Kalau bolong ulang lagi dari 1 hitungannya. Ayo. Makanya hati-hati. Itu berat sekali. Kalau tidak bisa berpuasa selama itu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu tebusannya. Tapi intinya zihar itu haram dalam agama Islam, tidak boleh. Suami mengatakan, kamu saya anggap ibuku sendiri, dalam niat untuk menceraikan, untuk berpisah dengan istrinya. Itu yang disebut dengan zihar. Lah dalam ayat ini Allah mengatakan, Allah tidak pernah menjadikan istri kalian sebagai ibu kalian. Maksudnya Allah mengharamkan zihar. Kalian itu jangan menjadikan istri sebagai ibu. Maksudnya kalian jangan melakukan zihar. Zihar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada yang nanya, saya pernah menjelaskan begini, ada yang nanya, Ustadz, lah saya manggil istri Bu begitu Ustadz, gimana? Dan itu biasa nggih. Ada suami istri ketika sudah sepuh niatnya ingin mengajarin anaknya. Akhirnya suami manggil istri Bu, Ibu begitu kan. Kalau sudah lebih senior lagi akhirnya Mbok begitu kan. Padahal dulu pas masih muda. Say ketika masih muda, Masya Allah. Cintaku begitu. Setelah tua panggilannya berubah. Nama di kontak HP juga berubah begitu. Di HP dulunya my lovely begitu ya, Masya Allah. Istriku, kekasihku. Semakin tua namanya berubah. Ibu begitu ya. Nanti lama-lama orang rumah, lama-lama begitu namanya. Lama-lama rentenir begitu ya. Karena mintain duit terus.
bercanda. Lah, jawaban pertanyaan itu, gimana Ustaz? Saya manggil istri itu ibu. Berarti saya berdihar Ustaz. Berarti saya harus bayar kafarat tadi, puasa 2 bulan berturut-turut. Jawabannya tidak. Dianggap dihar kalau memang niatnya dihar. Kamu saya anggap ibu saya sendiri dengan niat untuk mendihar, dengan niat untuk berpisah dengan istri. Kalau tidak niatnya demikian maka tidak termasuk dihar. Ya, itu hanya sekilas saja. Nanti insya Allah dibahas pada ayat yang membicarakan tentang dihar. Nah, selanjutnya sekarang masuk pembahasan tentang mengadopsi anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan anak angkat kalian sebagai anak kalian. Maksudnya apa? Maksudnya anak angkat dalam agama Islam tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti kita singgung di depan, mengangkat anak atau mengadopsi anak itu sudah sejak zaman dulu ada. Sejak zaman jahiliyah pun sudah ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengadopsi anak, Masya Allah. Ketika beliau belum diangkat menjadi nabi, yaitu mengangkat anak Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Lah dalam ayat ini Allah menjelaskan perbedaan mengadopsi anak di masa jahiliyah dengan mengadopsi anak di masa Islam. Jadi agama Islam, para jamaah dirahmati Allah, membolehkan, tidak melarang. Siapa saja di antara kaum muslimin ingin mengadopsi anak boleh, tidak terlarang. Tapi ingat, bedanya dengan masa jahiliyah, bedanya adalah pertama, anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Anak angkat harus tetap dinasabkan kepada bapak aslinya. Itu perbedaan yang pertama. Dan itu sangat banyak nanti konsekuensi hukumnya. Kalau tidak dinasabkan kepada bapaknya, bapak angkatnya maksud saya, berarti kedua konsekuensinya adalah berarti anak angkat itu bukan mahram. Itu repotnya. Anak angkat itu tidak bisa menjadi mahram karena dia bukan anaknya. Karena dia tidak dinasabkan kepada bapak angkatnya. Jadi misalnya anak angkatnya itu perempuan misalnya. Anak angkatnya perempuan, nanti kalau sudah besar berarti bapak angkat tidak berhak menjadi wali nikahnya. Bapak angkat bukan mahramnya. Berarti kalau dekat dengan bapak angkatnya itu ikhtilat, itu dosa. Begitu. Sebaliknya kalau anak angkat itu laki-laki berarti dia bukan mahram bagi ibu angkatnya. Anaknya sudah dewasa, sudah baligh, dekat dengan ibu angkatnya berarti itu ikhtilat. Itu berdosa. Oke. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, anak angkat dalam agama Islam tidak mendapatkan hak waris karena tidak punya hubungan nasab. Karena dalam agama Islam seseorang itu bisa mendapatkan warisan kalau memiliki salah satu dari 3 sebab. Pertama, memiliki hubungan nasab. Anak kandung mewarisi orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tua mewarisi anaknya karena ada hubungan nasab. Kakak mewarisi adiknya karena ada hubungan nasab. Kan begitu. Atau sebab kedua, seseorang bisa dapat hak waris itu dengan sebab adanya hubungan pernikahan. Suami mewarisi harta istrinya. Sebaliknya, istri dapat warisan dari suaminya. Itu benar. Tapi mertua enggak dapat warisan, gitu. Mertua itu tidak dapat warisan dari menantunya. Perlu diingat. Atau sebab ketiga, seseorang bisa dapat warisan kalau dia ada hubungan wala. Wala itu maksudnya pernah dibebaskan. Dulunya budak, kemudian dibebaskan
Maka kalau nanti bekas budak ini akhirnya jadi orang, Masya Allah, sukses maksudnya punya harta dan meninggal, maka mantan tuannya berhak mendapatkan warisan. Tapi itu bagiannya paling terakhir kalau masih ada sisa. Kalau nggak ada sisa berarti nggak dapat warisan. Lah, anak angkat tadi kan nggak punya salah satu dari 3 sebab itu. Hubungan nasab punya atau tidak? Tidak punya. Hubungan pernikahan punya atau tidak? Juga tidak ada. Hubungan wala juga tidak ada. Maka anak angkat itu tidak bisa mendapatkan warisan. Lu kasihan Ustaz. Kalau kasihan berarti dikasih wasiat. Itu solusinya. Yang mengadopsi anak dan kasihan kalau dia tidak dapat warisan, maka solusinya dikasih wasiat. Seseorang itu boleh mewasiatkan hartanya. Nanti kalau saya meninggal, misalnya dia mengatakan nanti kalau saya meninggal, harta saya yang ini saya berikan kepada anak ini. Itu namanya wasiat. Boleh. Kalau memberi wasiat itu boleh. Kalau memberi waris tidak boleh. Dan catatannya kalau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Total harta kita berapa? Kalau mau memberi wasiat silahkan, tapi harus kurang dari 1/3-nya. Kalau lebih dari 1/3 maka tidak boleh. Begitu. Kemudian perbedaan yang keempat antara mengadopsi anak di masa jahiliyah dengan di masa Islam, bahwa dalam syariat Islam kalau anak angkat itu menceraikan istrinya, maka mantan istri anak angkat itu boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Insyaallah. Kalau anak angkat itu menceraikan istrinya, maka bapak angkat itu boleh menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 4 perbedaan mengadopsi anak di masa jahiliyah dengan di masa Islam. Apa tadi yang pertama, para jamaah? Bedanya mengadopsi anak di masa jahiliyah dengan di masa Islam. Apa tadi? Yang pertama, tidak dinasabkan kepada bapak angkatnya. Kalau di masa jahiliyah dinasabkan kepada bapak angkatnya. Yang kedua, apa tadi bedanya? Bukan mahram. Di masa jahiliyah kumpul dengan keluarga angkatnya seperti anak kandung. Beda ketiga, apa tadi? Tidak mendapatkan hak waris. Di masa jahiliyah dikasih warisan, di masa Islam tidak. Tapi solusinya tadi boleh dikasih wasiat. Yang keempat, apa tadi bedanya? Mantan istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Karena itu bukan mahramnya, maka boleh dinikahi. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, loh Ustaz, kalau nggak ada hubungan mahram terus bagaimana? Tadi kan udah mengadopsi anak, katanya boleh mengadopsi anak, tapi ternyata nggak jadi mahram. Lu kalau begitu ya susah kelanjutannya Ustaz. Bagaimana? Maka solusinya para jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah itu dulu punya budak namanya Salim. Salim bukan Salim, beda orang itu nanti. Salim. Dia dulunya budaknya Abu Hudzaifah. Kemudian dibebaskan sama Abu Hudzaifah. Setelah dibebaskan diangkat menjadi anak angkat. Masya Allah. Setelah itu turunlah ayat ini yang melarang dari mengadopsi anak dan menasabkannya kepada bapak angkatnya. Padahal ketika itu Salim sudah dewasa, sudah terlanjur hidup dengan keluarga itu. Nah, terus bagaimana solusinya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salim
suruh menyusu kepada istrinya Abu Hudzaifah. Salim diperintahkan menyusu kepada istrinya Abu Hudzaifah. Dengan itu berarti Salim menjadi anak persusuannya istri Abu Hudzaifah. Kalau punya hubungan persusuan berarti menjadi mahram. Berarti menjadi mahram. Berarti itulah solusinya para jamaah yang ingin mengadopsi anak misalnya karena satu dan lain hal. Maka solusinya istrinya suruh menyusui anak itu supaya jadi anak persusuannya. Kalau sudah anak persusuan berarti dia menjadi mahram bagi istrinya, menjadi mahram buat suaminya, buat kita. Kalau itu anak perempuan berarti nanti sampai gede itu anak perempuan persusuan istri kita, berarti mahram buat kita. Kalau itu anak laki-laki berarti nanti ketika gede dia mahram untuk istri kita karena dia anak persusuannya. Begitu. Tapi persusuan hanya membuat adanya hubungan mahram saja, tapi tetap tidak menjadikan orang itu mendapatkan warisan. Begitu nggih? Jadi memberi persusuan tadi hanya agar memiliki status sebagai mahram, sehingga kalau dia hidup di dalam rumah kita tidak dihitung sebagai ikhtilat, yang itu adalah dosa. Hanya saja tetap tidak mendapatkan hak waris. Wallahu a'lam bishawab. Lah yang kisahnya Salim tadi itu khusus untuk beliau, okay? Jadi diterangkan oleh para ulama, anak itu bisa menjadi anak persusuan kalau dia belum mencapai usia 2 tahun. Jadi syaratnya anak bisa diangkat menjadi anak persusuan, anak itu usianya maksimal 2 tahun. Okay? Kalau sudah 2 tahun ke atas maka sudah tidak bisa menjadi anak persusuan. Loh Salim tadi Ustaz, Salim sudah gede, betul sudah gede. Bahkan diriwayatkan Salim itu sudah ikut perang Badar, Masya Allah. Sudah gede berarti, sudah boleh ikut perang, sudah dewasa, sudah baligh. Itu kekhususan buat Salim radhiyallahu anhu. Okay. Begitu pendapat yang benar, walaupun ada sebagian ulama mengatakan itu tidak khusus, itu bisa berlaku untuk semuanya. Tapi yang benar itu khusus untuk Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi kalau mau mengangkat anak persusuan maksimal usianya 2 tahun. Kalau mau mengadopsi anak yang masih kecil biar bisa disusuin dan menjadi anak persusuan. Kemudian menyusunya minimal 5 kali. Menyusu kepada istri kita minimal 5 kali kenyang, 5 kali persusuan. Bukan 5 kali hisap nih, mohon maaf. Bukan 5 kali menghisap dari ASI, bukan. Tapi 5 kali menyusu sampai kenyang. Itu batas minimalnya baru menjadi anak persusuan kita. Baik. Kita lanjutkan. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak angkat kalian sebagai anak-anak kalian. Artinya tidak punya nasab. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu maksudnya menganggap anak angkat sebagai anak kandung itu hanyalah ucapan-ucapan lisan kalian saja. Itu hanya ucapan lisan yang kosong, yang tidak ada hukumnya. Kamu mau anggap anak sendiri, ya, tapi hukum syar'inya itu bukan anak sendiri, itu bukan anak kandung. Wallahu yaqulul haqqa. Allah mengatakan yang benar, wa huwa yahdis sabil. Dan dia menunjuki jalan yang lurus. Baik. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya, ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Nah, artinya ud'uhum liabaihim, panggillah anak-anak angkat itu dengan nama bapaknya. Panggillah anak angkat itu dengan nama bapaknya. Maksudnya nasabkanlah anak angkat itu kepada bapak kandungnya. Huwa aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang menjadi dalil bahwa mengadopsi anak kemudian menasabkan anak itu kepada bapak angkatnya itu sudah dihapus dalam syariat Islam. Dulunya boleh. Makanya tadi kita sampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadopsi Zaid bin Harithah itu sejak beliau belum diangkat menjadi nabi. Ketika beliau menikah dengan Khadijah, kan Khadijah menghadiahkan Zaid, kan ceritanya gitu, gitu. Cerita kenapa Rasulullah SAW kok mengangkat Zaid sebagai anak angkat, emang ada apa? Jadi ceritanya ketika Rasul SAW menikah dengan Khadijah, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada beliau. Zaid ini dulunya budak. Budak ini dihadiahkan kepada Rasul SAW. Sama beliau langsung dibebaskan, dimerdekakan, tidak menjadi budak lagi, bahkan diangkat menjadi anak angkat beliau. Masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Lah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah cintanya kepada Zaid, karena ketika Zaid ini dijemput oleh bapak dan pamannya, diajak pulang. Ketika bapak dan pamannya tahu ternyata Zaid itu menjadi budak di Mekah, begitu, dijemput, diajak pulang. Ayo pulang. Rumahnya Zaid itu di Syam aslinya. Diajak pulang. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tua Zaid, memberi usulan. Kita persilahkan Zaid untuk memilih sendiri saja. Apakah pilih pulang bersama orang tuanya, kembali menjadi orang merdeka, ataukah tetap ingin menjadi budak bersama saya di kota Mekah? Ternyata Zaid bin Harithah memilih menjadi budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau bertambah cinta dan akhirnya diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadopsi anak sejak sebelum diangkat menjadi nabi sampai turunnya ayat ini. Ayat yang kita baca ini diterangkan oleh para ulama diturunkan sekitar tahun 4 atau tahun ke-5 Hijriyah. Tahun 4 atau tahun ke-5 Hijriyah. Berarti lama, belasan tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadopsi anak itu belasan tahun. Karena sejak sebelum diangkat menjadi nabi
sampai beliau diangkat menjadi nabi, berdakwah di kota Mekah. Berapa tahun di Mekah? Sekitar 13 tahun di Mekah. Sampai beliau hijrah ke Madinah. Sampai 4 tahun setelah hijrah atau 5 tahun setelah hijrah barulah turun ayat ini. Berarti belasan tahun, sekitar 17 tahun atau 18 tahun beliau mengadopsi anak. Barulah diturunkan ayat ini mengharamkan mengadopsi anak. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam sudah terlanjur sayang banget kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Begitu pula sebaliknya. Zaid bin Harithah sudah terlanjur begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mencintai orang tuanya sendiri. Bagaimana tidak, hidup sudah belasan tahun dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mulia akhlaknya. Tidak marah-marah. Intinya tidak seperti kita lah begitu. Suka marah, suka mukul anak, nyubit anak. Masya Allah. Banyak istighfar bapak-bapak ibu. Astagfirullah. Semuanya sama. Oke. Lah. Makanya ketika turun ayat ini semuanya sedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih. Zaid bin Harithah juga sedih. Enggak lagi menjadi anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah belasan tahun Rasul itu selalu mengatakan ketika bertemu dengan orang-orang, selalu mengatakan ini anak saya. Dia mendapatkan warisan dari saya. Dia saya anggap anak saya sendiri, dibangga-banggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengobati kesedihannya Zaid bin Harithah. Ini Masya Allah. Orang yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya Zaid bin Harithah. Beliau itu dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Zaid merasa sangat-sangat sedih karena tidak lagi menjadi anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengobati rasa sakit itu. Dengan cara apa Allah mengobati? Dengan cara yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Hanya Zaid sendiri yang dikasih obat itu, dikasih keistimewaan itu, yaitu Allah menyebut nama Zaid dalam Al-Quran. Satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tidak ada sahabat yang lain selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Bilal bin Rabah, muadzin yang begitu luar biasa, Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak ada tandingannya. Beliau semuanya namanya tidak ada dalam Al-Quran, tapi Zaid bin Harithah namanya ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Kebanggaan yang luar biasa. Tidak ada sahabat lain yang dicantumkan namanya selain beliau. Maka langsung sembuh sakit hatinya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nama beliau dicantumkan dalam surat Al-Ahzab ini, masih di surat yang sama, tepatnya di ayat ke-37. Oke. Jadi baca di ayat ke-37 surat Al-Ahzab, Allah menyebutkan nama Zaid, yaitu ketika Allah menerangkan hukum pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mantan istrinya Zaid, yaitu Zainab. Ayat 37 Allah berfirman yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, yaitu Allah telah memberi hidayah iman kepadanya. Zaid itu beriman, beliau seorang sahabat. Wa an'amta alaih, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, yaitu kamu memerdekakannya. Dulunya budak kemudian dibebaskan. Rasul berkata kepada Zaid, amsik alaika zaujak wattaqillah, peganglah istrimu, artinya jangan kamu ceraikan istrimu, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya Zaid bin Harithah itu dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash ini masih ada hubungan kerabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan Zainab ini terkenal sangat cantik sekali. Sangat-sangat cantik sekali. Qadarullah pernikahan mereka itu tidak langgeng. Zainab dalam riwayat yang disebutkan dalam buku-buku tafsir, Zainab itu merasa lebih mulia dari Zaid. Maksudnya tidak sekufu, tidak selevel. Zaid dulunya dulunya itu budak, sedangkan Zainab itu kerabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kaya, cantik banget lagi, masya Allah, kan begitu. Makanya merasa ini pernikahan yang tidak sekufu. Akhirnya pernikahan itu tidak langgeng. Ketika Zaid meminta izin untuk menceraikan Zainab, Rasul berpesan seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Peganglah istrimu, maksudnya pertahankan istrimu, jangan kamu ceraikan. Bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsik, sedangkan kamu wahai Muhammad merahasiakan dalam hatimu mallahu mubdih, rasa yang Allah nampakkan. Maksudnya kata ulama, sebenarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada rencana, sudah berencana. Seandainya memang Zaid jadi menceraikan Zainab, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menikahi Zainab. Begitu, sudah berencana. Tapi kan tidak mungkin Rasul mengatakan begitu, wes ceraikan saja, nanti tak nikahi istrimu. Kan nggak mungkin, emangnya kita. Beliau ini orang yang mulia, masya Allah. Jadi Rasul menyembunyikan perasaan itu. Beliau tetap berpesan, pertahankan istrimu, jangan kamu ceraikan. Tapi beliau sudah punya rasa, punya rencana, kalau diceraikan akan saya nikahi, begitu. Itu maksud ayatnya, kamu sembunyikan rasa dalam hatimu, perasaan yang Allah nampakkan. Wa takhshan nas, kamu takut menjadi pembicaraan manusia. Wallahu ahaqqu an takhsyah, seharusnya kamu lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Lihat, setelah itu Allah menyebutkan nama Zaid. Falamma qadha Zaid, maka ketika Zaid sudah menyelesaikan keperluannya dengan istrinya, maksudnya Zaid sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya dengan Zainab. Masya Allah, Zaid disebutkan secara tekstual Zaid. Bagus dijadikan nama anak nanti. Kalau punya anak, punya cucu, namanya Zaid. Kok pasaran sih, Bah? Pak, kok pasaran sih? Jangan sembarangan, namamu ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Keren kan? Masya Allah. Nama bapak saja nggak ada dalam Al-Quran begitu. Namamu malah ada. Ayatnya begitu. Ketika Zaid sudah selesai urusannya dengan istrinya, zawwajnakaha, kami menikahkanmu wahai Muhammad dengan istrinya Zaid, yaitu Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Ini juga kebanggaannya Zainab. Jadi Zaid bangga disebutkan namanya dalam Al-Quran, karena disebutkan dalam Al-Quran itu cuma para nabi dan rasul dan orang-orang soleh terdahulu, nggak ada selain mereka. Nabi, rasul disebutkan namanya. Orang-orang soleh seperti Luqman, kemudian Maryam disebutkan. Sedangkan dari umat ini yang disebutkan cuma Zaid bin Harithah. Lah, Zainab juga diberi keistimewaan oleh Allah. Apa keistimewaannya? Zawwajnakaha, kami yaitu Allah menikahkanmu dengan Zainab, yaitu pernikahan antara Nabi SAW dengan Zainab itu langsung Allah yang menikahkan. Masya Allah. Dengan ayat ini, zawwajnakaha, telah kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab radhiyallahu anha. Tidak ada satu orang pun yang dinikahkan langsung oleh Allah kecuali Nabi SAW dengan Zainab radhiyallahu anha. Ini yang menjadi kebanggaannya Zainab. Ngomong ke semua istrinya Nabi begitu ngomongnya. Saya lebih hebat daripada antunna, daripada kalian semuanya. Kalian yang menikahkan bapak-bapak kalian. Hatta Aisyah radhiyallahu anha kan yang menikahkan bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar menikahkan Aisyah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Zainab, yang menikahkan langsung Allah dari atas arsy, dan yang menurunkan akadnya adalah Jibril, karena akadnya dalam ayat, ya kan? Berarti
Kalau bahasa kitanya berarti surat undangan pernikahannya itu yang menyebarkan Jibril, Masya Allah. Bukan cuma pemuda-pemuda RT yang naik Mio, Allah. Yang kalau ngasih undangan diketok-ketok nggak ada orang dilempar undangannya, nggak begitu. Ini yang menyebarkan kabarnya adalah Jibril, Masya Allah. Bagaimana nggak bangga Zainab radhiyallahu anha. Nah, ini dalil dari hukum yang keempat tadi, guys. Kita sebutkan bahwa mantan istri anak angkat itu boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Ini dalilnya. Okay. Zaid dulunya anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menikah dan bercerai dengan Zainab. Zainab dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, agar tidak ada rasa sulit bagi orang-orang mukminin fi azwaji adiyaihim, untuk menikahi mantan-mantan istri anak angkat mereka. Baik, kita kembali ke ayat 5. Pembahasan kita di ayat 5. Di awal ayat 5 Allah berpesan seperti tadi, panggillah anak angkat dengan panggilan bapaknya, maksudnya nasabkan kepada bapak kandungnya. Pertanyaannya, kalau bapak kandungnya tidak diketahui terus bagaimana? Karena anak angkat ini misalnya adalah anak terlantar, anak dibuang di jalan, dan sekarang banyak waliyadzubillah min dzalik. Hasil zina dibuang waliyadzubillah. Nah, terus bagaimana solusinya? Mau dinasabkan kepada siapa? Allah berfirman, fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak mengetahui bapak kandung mereka, fa ikhwanukum fid din, maka anggaplah anak itu sebagai saudara seagama. Jadi kalau kalian tidak bisa mengatakan misalnya anak ini adalah anaknya bapak fulan karena nggak tahu bapaknya siapa, maka anggaplah sebagai saudara. Ini saudara saya, begitu. Maksudnya saudara seiman. Karena semua kaum muslimin itu bersaudara. Fa ikhwanukum fid din, anggap sebagai saudara. Wa mawalikum, atau sebagai mantan-mantan budak kalian. Kalau dulunya budak, kemudian diangkat menjadi anak, kemudian sekarang dibatalkan, nggak lagi boleh menjadikannya sebagai anak angkat, maka anggap sebagai mantan budak. Mantan budak tadi bisa memiliki hubungan waris dengan mantan tuannya. Walaisa 'alaikum junah. Setelah itu Allah berfirman, dan tidak berdosa bagi kalian fima akhta'tum bihi, dalam panggilan-panggilan yang salah. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang berdosa adalah panggilan salah yang disengaja. Maksudnya begini para jamaah, kalau kita salah kalau kita salah menasabkan anak karena tidak tahu, maka kita tidak berdosa. Anak ini kita anggap anaknya bapak fulan, okay. Akhirnya kita panggil fulan bin fulan. Ternyata itu nasab yang salah, dan kesalahan itu terjadi karena kita tidak tahu, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Demikian dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi kalau sengaja jadi dosa, dengan sengaja membuat nasab yang salah, maka itu dosa, bahkan dosa besar. Maksudnya adalah yang sedang kita bicarakan, kalau ada yang mengadopsi anak, kemudian dia dengan sengaja membuat informasi yang palsu, dia mengaku ini anak saya, misalnya namanya Muhammad, misalnya Muhammad bin fulan, dia tahu itu bukan anak dia, tapi sengaja dinasabkan kepada dia, biar dia tidak malu misalnya, biar dia tidak perlu misalnya harus menyusui seperti tadi, bahkan mungkin biar dia bisa memberi waris karena saking sayangnya, maka yang seperti itu dosa. Tahu itu bukan anaknya, tapi kok dinasabkan kepada dirinya, itu dosa, dan dosanya dosa besar, bukan main-main.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini penting kita jadikan peringatan untuk diri kita dan kaum muslimin pada umumnya. Tidak boleh menasabkan anak kepada diri kita kalau itu bukan anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi." Siapa yang menasabkan anak kepada selain bapaknya. Siapa yang menasabkan anak kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lam annahu ghairu abi. Sedangkan dia tahu dia bukanlah bapaknya, fal jannatu alaihi haram. Maka orang seperti itu haram masuk surga. Yang menasabkan anak kepada dirinya padahal dia tahu itu bukan anaknya, maka orang seperti itu haram masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah ancaman keras. Bukan berarti dia menjadi kufur, menjadi murtad kemudian di neraka selama-lamanya, tidak demikian. Maksud hadis itu adalah ancaman keras bahwa ini dosa besar. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara." Tidaklah seseorang menasabkan anak kepada dirinya padahal dia tahu itu bukan anaknya, illa kafara, kecuali dia menjadi kufur. Maksudnya dengan sebab perbuatan itu dia menjadi kufur. Maksudnya melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, tidak membuat dia murtad dari agama Islam, tapi dosanya sangat besar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir ayat kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanallahu ghafurar rahima." Dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menutup ayat ini dengan menyebutkan dua nama yang sangat luar biasa, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Allah tahu banyak di antara hamba-hamba Allah yang melakukan perbuatan dosa dengan sebab ini, mengadopsi anak kemudian menganggapnya sebagai anak sendiri atau mengaku-ngaku itu anaknya sendiri. Maka dengan menutup ayat menggunakan dua nama Asmaul Husna ini, Allah memberi isyarat bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan dosa demikian hendaknya segera bertaubat. Dan Allah mengabarkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mengampuni dosa-dosanya walaupun itu dosa yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini. Semoga kita bisa melanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Monggo. Sebentar ya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang pertama terkait dengan muqaddimah tadi, bahwa kita berada di bulan Rajab. Pertanyaannya, apakah ada puasa khusus di bulan Rajab? Wallahu a'lam, seperti dijelaskan oleh para ulama bahwa bulan Rajab tidak ada puasa khusus. Di bulan Rajab kita dianjurkan melaksanakan puasa sunnah, tapi puasa sunnah yang biasa kita lakukan pada bulan-bulan yang lain, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, begitu enggak, atau puasa Daud. Adapun puasa khusus pada bulan Rajab itu tidak ada dalilnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Fa kullu haditsin fi fadli siyami yaumihi aw qiyami lailatihi fa huwa kadzibun muftara." Semua hadis yang menerangkan tentang keistimewaan puasa khusus di bulan Rajab atau sholat khusus di bulan Rajab, semuanya hadisnya adalah palsu, tidak bisa dijadikan dalil. Maka silahkan memperbanyak puasa sunnah, tapi puasa sunnah yang sudah
jelas-jelas ada ajarannya. Wallahu a'lam. Yang kedua pertanyaannya, jika ada orang yang memiliki anak angkat, kemudian semasa hidup semua hartanya diserahkan kepada anak tersebut. Okay. Apakah yang seperti itu diperbolehkan? Kalau itu hibah, okay. Kalau hibah itu berarti pemberian. Saya memberikan ini semuanya untukmu, tanpa dikaitkan nanti setelah mati, enggak begitu. Tapi dihibahkan. Saya hibahkan harta saya. Kalau hibah, maka boleh-boleh saja. Hukum asalnya boleh, okay. Hukum asalnya boleh diserahkan semuanya. Hanya saja bisa menjadi berubah hukumnya jika karena hibah itu kemudian membuat pihak lain dirugikan. Misalnya dia punya istri. Kalau hartanya diserahkan kepada anak angkatnya semua, nanti ketika suami meninggal istri nggak dapat warisan apa-apa. Berarti hukumnya jadi berubah, tidak boleh jika demikian. Maka sebaiknya kalau mau memberikan kepada anak angkat, jangan begitu caranya, tapi dengan cara wasiat. Kalau saya meninggal, misalnya tanah yang sebelah sana itu punya kamu, misalnya begitu. Kalau saya meninggal, dengan catatan setelah dihitung bahwa harta itu tidak lebih dari 1/3 harta kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Sebentar nih. Terkait dengan masalah nasab. Okay. Sekarang kan banyak misalkan orang tua mengadopsi anak istilahnya untuk pancingan biar nanti istrinya bisa punya anak sendiri. Okay. Terkait dengan itu sekarang dengan peraturan administrasi pemerintahan, nah itu nanti gimana? Permasalahan kan seorang anak yang diadopsi kemudian dia sekolah itu kan nanti jadinya kan anaknya dari siapa gitu loh. Anak dari bapak dan ibu ini. Nah itu kan kemudian kadang-kala orang itu memanipulasi data. Bahwasanya si mencari bidan untuk bayar bidan bonus si anak ini hasil adopsi ini dari anak si pasangan itu gimana Pak? Jazakallah khairan. Pertanyaannya tentang anak yang diadopsi kemudian dimasukkan ke dalam data keluarga, mungkin kakak dan seterusnya. Wallahu a'lam, bahwa hukum syar'inya tidak berubah. Hukum syar'i tidak berubah. Anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada bapak angkatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun tentang hukum administrasi, saya tidak tahu apakah anak angkat itu bisa dimasukkan ke kakak atau tidak. Kalau kita secara jujur mengakui ya, ini bukan anak saya, ini anak angkat saya, tapi saya minta dimasukkan ke dalam kakak saya, bukan dalam rangka biar dia dapat nasab kepada kita, tapi biar dia punya NIK, dan selanjutnya semua sekarang pakai NIK kan begitu. Saya tidak tahu bisa atau tidak. Bisa. Anak angkat masukkan kakak bisa. Oh nggih, alhamdulillah. Berarti begitu solusinya nggih. Kalau mau dimasukkan silahkan dimasukkan ke kakak, tapi tetap dengan catatan itu bukan anak kita, dia bukan mahram jika belum disusui dan seterusnya. Maka itu yang bisa kita lakukan. Dan anak harus dipahamkan, memang itu nanti yang berat nggih. Mengadopsi anak yang berat selanjutnya adalah memahamkan anak angkat ini. Harus dipahamkan kamu bukan anak kandung. Itu harus disampaikan, jangan diam-diam saja. Walaupun tentunya menyampaikannya menunggu ketika anak sudah dewasa, sudah bisa berpikir. Jangan masih anak-anak malah dibully begitu. Bukan anakku, jangan begitu. Kalau sudah dewasa disampaikan. Nanti ketika di administrasi sekolah misalnya, disampaikan saya walinya, kan begitu. Saya walinya, saya bukan orang tuanya, tapi saya walinya. Saya yang akan membiayai dia sekolah, saya yang akan mengurusi dia. Begitu. Biasanya di sekolah-sekolah begitu. Ditanya, kamu sekolah di sini dibiayai orang tua atau wali? Begitu biasanya. Kalau orang tua monggo, wali juga tidak apa-apa, tapi harus jelas walinya siapa. Maka insya Allah dengan itu tidak terjadi masalah nih.
Jadi hukumnya tidak berubah. Kalaupun mau dimasukkan ke dalam kakak, jika itu bisa, walhamdulillah, tidak masalah. Dan dengan itu semoga dia juga bisa mendapatkan hak-haknya, bisa sekolah, nanti bisa dapat yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Monggo nggih. Nggih. Monggo. Masya Allah. Nggih. Gimana? Yang satu tidak jelas asalnya, bahkan dirahasiakan. Terus? Masya Allah. Nggih. Nggih. Berat ini, berat. Masya Allah. Nggih. Nggih. Nggih, jazakallah khairan. Nggih, pertanyaannya jika sudah terlanjur begitu ya, sudah terlanjur membantu menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya, bagaimana cara bertaubatnya? Yang pertama bahwa ketika itu kan kita melakukan hal tersebut karena tidak tahu, karena tidak tahu, maka insya Allah tidak berdosa. Karena tidak tahu kemudian melakukan kesalahan, maka itu tidak berdosa. Yang kedua, sekarang jika ingin bertaubat, maka dijelaskan yang sebenarnya, dijelaskan kepada keluarga itu, disampaikan kamu bukan anak kandungnya, begitu nggih. Berarti kamu harus menjaga batasan-batasan. Ini bukan mahram, ini bukan mahram, kamu harus menjaga batasan. Disampaikan kepada anaknya, disampaikan kepada Pak D-nya tadi. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Jika kemudian diterima, walhamdulillah. Jika tidak, maka tidak apa-apa. Kita sudah menyampaikan. Kemudian yang disampaikan tadi akhirnya sudah terjadi pembagian waris juga gitu. Iya, itulah konsekuensi kelanjutannya para jamaah. Kalau salah menasabkan anak itu, akhirnya kita membagi warisnya pun juga tidak benar, mendolimi ahli waris yang lainnya. Jika itu sudah terlanjur tapi masih bisa dikembalikan, maka dikembalikan dan dihitung ulang jika masih memungkinkan. Misalnya hartanya bukan harta yang habis dikonsumsi, hartanya misalnya itu tanah misalnya, dan masih ada sekarang, maka dihitung kembali. Ini sebenarnya kemarin kalau yang dikasih warisan hanya ahli waris, berarti pembagiannya begini. Nanti ahli waris diberikan haknya, okay? Ahli waris diberikan haknya. Setelah ahli waris mendapatkan haknya, baru disampaikan kepada ahli waris. Tapi ini ada anak angkat, kalau tidak dikasih nanti kasihan. Maka boleh ahli waris setelah mendapatkan hartanya, kemudian merelakan sebagian haknya untuk diberikan kepada orang itu, maka boleh-boleh saja.
itu kalau masih bisa diulangi karena hartanya tidak habis. Tapi kalau hartanya adalah harta yang habis dikonsumsi, warisannya berupa uang atau dulu tanah tapi sudah dijual misalnya dan seterusnya, nggak bisa diulangi lagi, maka tinggal banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, banyak bertaubat, dan di antara wujud taubatnya adalah menyampaikan ilmu yang benar seperti ini kepada orang lain agar kesalahan yang serupa tidak terjadi di keluarga orang lain. Begitu. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Antum angkat tangan tadi kayaknya. Nggih, monggo. Monggo. Salam. Kenapa? Wasiat kenapa? Oh, nggih. Nggih, jazakallah khairan. Nggih, pertanyaan pertama, anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya, kemudian nanti setelah dewasa ingin menikah, maka wali nikahnya siapa? Yang pertama, kalau itu anak laki-laki tidak perlu wali nikah. Laki-laki itu tidak perlu wali nikah. Artinya kalau ada, alhamdulillah, tidak ada tidak apa-apa. Tidak harus orang tua sahnya begitu. Yang wajib ada walinya adalah anak perempuan. Nah, kalau anak yang diadopsi adalah anak perempuan, dia mau menikah dan tidak diketahui tadi walinya siapa, karena kita tidak tahu keluarganya mana, begitu, tidak tahu. Asal usulnya tidak diketahui, maka yang menjadi wali adalah penghulu, adalah Pak KUA itu. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hakim waliyu man la waliyalahu. Pemerintah atau penguasa itu berhak menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak punya wali nikah. Dan di pemerintahan kita alhamdulillah sudah dibentuk KUA, petugasnya sudah ditunjuk, sudah digaji, masya Allah, sudah ada fasilitasnya. Beliau ditugaskan untuk mengurusi pernikahan. Maka perempuan yang tidak punya wali kandung tadi, walinya adalah Pak Penghulu, dan itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Yang kedua, kalau ingin memberi wasiat kepada anak angkat, apakah wasiat itu harus ada saksinya? Jawabannya iya. Wasiat itu sebaiknya ada ada saksinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena kalau kita sebagai bapak angkat hanya berbicara empat mata dengan anak angkat, tanpa ada orang lain yang mengetahui, nanti ketika kita meninggal, anak ini menyampaikan kepada keluarga kita, dia bisa tertuduh, kamu kok ngaku-ngaku dikasih wasiat, kan begitu, mana buktinya? Maka untuk itu diperintahkan untuk ada saksinya. Ada saksi, 2 orang laki-laki sebagai saksi bahwa saya berwasiat kepada anak ini, nanti setelah saya meninggal dapat harta sekian, begitu. Dan lebih baik dari itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang lebih baik dari itu dicontohkan oleh kaum salaf bahwa wasiat itu ditulis. Kita kalau ada niat untuk memberi wasiat, maka sebaiknya wasiat itu tertulis, bukan hanya secara lisan saja. Ditulis, pada hari ini tanggal ini saya Bapak Fulan memberi wasiat bahwa jika saya meninggal maka harta saya yang ini untuk anak ini, ditanda tangani dengan jelas. Dengan
Wasiat yang tertulis nanti di kemudian hari akan lebih mudah dalam proses penyerahan wasiat tersebut. Tidak ada keributan di kalangan keluarga antara anak angkat dengan ahli waris. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Nggih. Ini kisah nyata, Pak. Wih. Masuk film nanti. Kayak sinetron, Pak. Jadi Apa? anak ini dulu di bidan itu bidannya dibayar, ada dua orang yang melahirkan, satunya meninggal, satunya hidup. Kemudian yang meninggal ini minta anak yang dilahirkan hidup ini untuk dia, bidannya dibayar sampai dewasa baru ketahuan. Nah terus si anak ini nggak mau ikut Ibu. kandungnya, itu gimana? Nggih. Masya Allah itu musibah nih. Iya. Yang ditanyakan bagaimana apanya? Maksudnya anaknya ini nggak mau ikut sama orang tuanya lagi apa boleh? Oh, itu Kalau ini bukan dunia gitu. nggih, itu termasuk kedurhakaan. Dengar nggih yang di belakang tadi pertanyaannya nggih. Jadi konon begitu. Ada dua ibu yang melahirkan di tempat yang sama. Kemudian bayi yang dilahirkan oleh ibu pertama meninggal, bayi dilahirkan ibu kedua hidup, alhamdulillah. Akhirnya ibu yang pertama ingin mengambil bayi yang kedua tadi. Bayi orang lain diambil, dinasabkan, diaku-aku sebagai anaknya. Dengan menyuap bidannya. Setelah dewasa baru ketahuan ternyata itu bukan anak kandung. Dan setelah ketahuan anaknya dikenalkan dengan ibu kandungnya, ternyata anak itu tidak mau ikut dengan ibu kandungnya. Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya bahwa itu termasuk kedurhakaan. Anak tidak mengakui ibunya, maka itu kedurhakaan. Tidak boleh anak menjauhi ibunya. Tidak boleh anak memutuskan tali silaturahim dengan ibunya. Itu dosanya besar. Orang yang memutuskan tali silaturahim dengan saudara saja diancam tidak masuk surga, apalagi durhaka kepada orang tua. Maka itu dosanya sangat besar. Dinasihati, kalau beliaunya masih ada sekarang, dinasihati berbaktilah kepada orang tua. Begitu. Bagaimanapun keadaannya itu adalah orang tuamu. Itu kunci bahagia dunia dan akhirat. Kamu di dunia ikut ibu angkat berkecukupan, tapi durhaka kepada orang tua, nanti di hari akhirat kamu bisa masuk neraka, waliyadzubillah min dzalik. Dinasihati jika bisa menyampaikan nasihat seperti itu. Yang kedua, itulah dampak negatif ketika kita terlambat ngasih tahu kepada anak bahwa dia itu bukan anak kandung kita. Makanya menyampaikannya jangan terlalu ditunda-tunda. Nunggu anak sudah besar, ya akhirnya seperti itu, tidak mau kembali kepada orang tua kandungnya. Kalau mau menyampaikan, maka dilihat kalau anak itu kira-kira sudah bisa berpikir, sudah remaja begitu ya, sudah bisa diajak berbicara, maka disampaikan. Jangan nunggu terlalu lama akhirnya terus begitu. Kita menjadi sebab anak ini durhaka kepada orang tuanya. Berarti kita ikut-ikutan mendapatkan dosa di situ. Waliyadzubillah min dzalik. Baik, cukup sekian pengajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Atas sangat banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada